Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-hal. Al-halu ismun yudhkaru li bayani hayatil fa'ili awil maf'ul bihi hina husulil fi'li. Hal adalah isim yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bihnya ketika melakukan suatu pekerjaan. Mithlu, contoh, ja'a Muhammadun rakiban. Muhammad telah datang. Jadi sahibul halnya atau pelakunya di sini adalah Muhammadnya. Ya. Pekerjaannya adalah datangnya. Muhammad telah datang. Halnya bagaimana? Keadaan dia datangnya bagaimana? Ya. Rakiban, sambil mengendarai. Sambil berkendaraan atau sambil mengendarai. Jadi rakiban ini adalah sebagai halnya, menjelaskan keadaan bagaimana dia datangnya. Jadi untuk mengetahui bagaimana, untuk mengetahui hal itu dengan mengajukan pertanyaan dengan pertanyaan bagaimana datangnya Muhammad. Kaifa ja'a Muhammadun, bagaimana datangnya Muhammad? Ya. Ja'a Muhammadun rakiban, Muhammad datang sambil naik, sambil berkendaraan. Rakiban ini adalah sebagai halnya. Hal itu harus mansub. Tanda nasabnya dengan fathah apabila dia isim mufrad. Kemudian yang berikutnya, shalla Aliyun jalisan. Ali salat. Ya, Ali telah salat. Bagaimana salatnya Ali? Jalisan. Ya, sambil duduk. Salatnya sambil duduk. Jalisannya ini adalah halnya. Dibentuk dari isim fa'il. Jalisan ini adalah bentukan isim fa'il. Rakiban, qaiman adalah isim fa'il. Bagaimana Ali salat? Kaifa shalla Aliyun? Bagaimana Ali salat? Shalla Aliyun jalisan. Ali salatnya sambil duduk. Akalal waladu qaiman, anak itu telah makan ya sambil berdiri. Ya, kaifa akalal waladu, bagaimana anak tersebut makan? Akalal waladu qaiman, anak tersebut makan sambil berdiri. Jadi qaiman ini adalah sebagai halnya. Halnya itu harus selalu mansub ya. Jadi untuk mengetahui hal tersebut adalah dengan mengajukan pertanyaan kaifa atau bagaimana. Wa syartul hal an yakuna nakiratan, syarat daripada hal itu harus nakirah. Nah ini qaiman, jalisan, rakiban ini bentuknya semua nakirah. Wa an yakuna sahibuhu ma'rifatan, dan sahibunya, sahibuhu, sahibul halnya harus ma'rifah. Ya. Jadi di sini kata Muhammadun Aliyun sama al-waladu ini adalah sahibul halnya. Ini dia semuanya adalah bentuk ma'rifah. Itu harus, kata kuncinya ini harus betul-betul diingat ya. Sahibul halnya harus ma'rifah dan halnya harus nakirah. Kemudian
Yang berikutnya al-hal mufradatan wa murakkabatan. Contoh shalla al-waladu jalisan. Ya. Yang dimaksud ya dengan mufrad di sini ya adalah dia hanya satu kata. Ya. Maksud dengan mufrad di sini adalah satu kata, bukan lebih daripada satu kata. Jadi shalla al-waladu jalisan, anak itu telah salat sambil duduk. Ya. Shallatil bintu jalisatan, anak perempuan tersebut telah salat sambil duduk. Shallal waladani jalisaini, kedua anak laki-laki tersebut salat sambil duduk. Shallatil bintani jalisataini, dua anak perempuan tersebut telah sholat sambil duduk. Shallal auladu jalisina, anak-anak laki-laki tersebut telah sholat sambil duduk. Shallatil banatu jalisatin, para anak perempuan tersebut sholat sambil duduk. Jadi di sini kata al-waladu, al-waladani dan al-auladu ini adalah sahibul halnya. Sahibul hal harus ma'rifah. Ya. Kemudian halnya harus nakirah. Jalisan, jalisaini, jalisaina, jalisina, ini harus nakirah. Ya. Kemudian hal dan sahibul begitu pula ini kata di sini hal dan sahibul halnya harus sama dari sisi muannas dan mudzakarnya. Di sini al-waladu, al-waladani, al-auladu. Ini di sini bentuknya sama halnya, sahibul hal dan halnya sama-sama mudzakarnya. Di sini sahibul hal dan halnya sama-sama muannasnya, harus sama. Kemudian yang kedua harus sama dari sisi bilangannya. Ya. Dari sisi bilangannya maksudnya di sini al-waladu, al-waladani, al-auladu ini mufrad, bentuknya tunggal, musanna dua, al-auladi, al-auladu ini jamak, maka halnya juga harus bentuknya jamak. Di sini harus jamak. Begitu pula ini harus jamak mengikuti sahibul halnya. Kemudian yang bentuk kedua adalah murakkabah. Yang bentuk kedua adalah murakkabah. Contohnya ja'al waladu yabki, anak tersebut telah datang. Bagaimana dia datangnya? Yabki, sambil menangis. Ya. Sambil menangis. Ini halnya ya. Kemudian ja'a aliyun yamshi. Ya. Ali datang. Bagaimana datangnya Ali? Yamshi, sambil berjalan kaki. La tashrab wa anta qa'imun. Ya, jangan minum sambil berdiri. Jadi di sini yabki, yamshi wa anta qa'imun, ini adalah halnya. Al-waladu aliyun, ya. Ini adalah halnya. Adapun di sini la tashrab, ya.
sahibul al-waladu sama Ali adalah sahibul halnya, kemudian la tashrab sahibul halnya adalah anta, ya. Sahibul halnya adalah dhamir mustatirun, dhamir mustatirun takdiruhu anta. Penjelasan yang berikutnya, al-qaidatu, kaidahnya, kullu jumlatin waqa'at ba'da nakirati fahiya sifatun. Setiap kalimat yang terletak setelah nakirah adalah sifat. Nah, ini perlu diingat kaidah ini. Setiap kalimat yang terletak setelah nakirah adalah sifat. Contoh, ya. Awaladin solihin yad'ulah, ya, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Di sini sebelum jumlah yad'ulah sebelumnya ini adalah nakirah, ya, nakirah. Maka apabila ada kalimat, ya, jumlah fi'liyah seperti ini berbentuk jumlah seperti ini, maka dia adalah sifat daripada soleh, ya, sifat, karena solehnya ini adalah nakirah. Awaladin solihin yad'ulah, ya, jadi waladin soleh yad'ulah, waladin, jadi waladin ini sifat daripada walad, waladin solehin, solehin ini adalah sifat daripada walad. Kemudian yad'u lah ini adalah sifat kedua daripada walad ini, anak yang soleh yang mendoakannya. Kullu jumlatin waqa'at ba'dal ma'rifati fahiya hal. Setiap kalimat yang terletak setelah ma'rifah adalah hal. Ja'al waladu yabki. Anak tersebut datang sambil menangis. Yabki di sini adalah hal. Ya. Sebelumnya ini adalah ma'rifah. Ya, ma'rifah. Ya, maka apabila setelah ma'rifah maka dia menjadi hal. Apabila di sini nakirah maka dia menjadi sifat sebagaimana contoh di atas. Ketentuan hal, pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il dan isim maf'ul. Ya, untuk contoh-contoh di atas adalah halnya dibentuk dengan isim fa'il. Hal biasanya diterjemahkan sambil atau dalam keadaan. Hal sendiri dari isim nakirah, ya, sebagaimana contoh di atas. Sedangkan sahibul halnya harus terdiri dari isim ma'rifah. Ya, sahibul halnya adalah ma'rifah sebagaimana contoh di atas. Jika keduanya yaitu nakirah atau ma'rifah, maka keduanya menjadi sifat, ya. Maka contoh di sini la tashrab ma'an harron, ya, jangan minum air panas, ya. Di sini dia bentuknya nakirah, maka setelahnya ini adalah sifat. Ya, bentuknya nakirah. Kalau sama-sama nakirah maka sifat, sama-sama ma'rifah maka dia juga sifat. Ya. Sama-sama nakirah maka dia sifat, sama-sama ma'rifah maka dia sifat juga. Kemudian yang kelima, hal harus selalu mengikuti sahibul halnya dalam mudzakkar dan muannasnya, sebagaimana contoh di atas tadi. Kemudian hal selalu mengikuti sahibul halnya dalam mufrad, musanna dan jamaknya, ya, sebagaimana contoh ini selalu mengikut dari mufrad, musanna dan jamaknya, sebagaimana contoh ini.
mengikut dari mufrad, musanna dan jamaknya. Di sini bentuknya mufrad, mufrad. Sohibul halnya mufrad, halnya mufrad. Sohibul halnya musanna, halnya juga musanna. Di sini sohibul halnya jamak, maka halnya juga jamak. Begitu pula dari sisi mudzakarnya, ini sohibul halnya semuanya adalah mudzakkar, kemudian halnya juga mudzakkar. Dari sisi muannasnya, di sini semua muannas, halnya juga muannas. Ya, ini bagi Anda yang mencoba untuk melatih menerjemahkan kalimat ini, silakan Anda kerjakan. Ini nomor 1 sampai nomor 6. Ya, contohnya sama dengan yang di atas yang sudah dijelaskan baru saja. Ya. Demikian pelajaran kita kali ini. Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.